Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang sudah gabung lagi dalam PHP ID Online Learning seri ke-101. Jadi ini program yang sudah dilaksanakan dari tahun lalu, 5 tahun lalu bikin 49 kali, dan tahun ini berarti sisanya 51, 52, segitulah. Jadi tahun ini sudah dibikin sejumlah itu dan kita akan masih ngadain terus sampai akhir tahun. Dan terima kasih untuk semua yang terus mendukung program ini karena saya tahu banyak teman-teman di PHP Indonesia yang membutuhkan ilmu-ilmu yang bagus yang di-sharing di tempat ini. Dan saya selalu berusaha untuk mengajak pemateri-pemateri dari berbagai latar belakang untuk berbagi. Bukan hanya teknikal, karena teknikal memang penting, tapi non-teknikal juga penting. Dan hari ini kita kedatangan pemateri yang non-teknikal, tapi percayalah, ini topik yang sangat penting. Karena akan bicara mengenai career preparation. Saya juga masih mendebak-debak ini preparation apa kira-kira ya. Tetapi perkiraan saya adalah hal-hal yang teman harus prepare ketika mau membangun karir, baik karir terutama di karir teknologi. Kan teman-teman juga nggak mau dong hanya begitu-begitu aja jadi programmer terus penghasilannya begitu-begitu saja. Kalian juga mesti memprepare sesuatu bagaimana supaya bisa dikembangkan karirnya. Karena ada tekniknya. Belajarnya bukan sama orang teknikal, belajarnya sama orang HR. Nah, belajarnya sama Mbak Jessica. Jadi hari ini kita kedatangan pemateri Mbak Jessica Iren dari konsultannya Geek Hunter. Ya, saya punya kedekatan dengan Geek Hunter karena memang saya juga hasil rekrutan dari mereka sebenarnya di kantor yang sekarang. Saya kasih tahu rahasianya. Jadi saya di kantor yang sekarang itu karena Geek Hunter. Dan saya sudah survive di sana sudah 2 tahun lebih. Berarti saya akan betah di sana. Berarti cocok mereka naruhnya di situ. Karena saya betah, kantornya juga nggak pecah-pecah saya. Berarti juga kantornya senang saya ada di situ. Nah, berarti ini relasinya bagus. Dan itu yang akan coba dibagi sama Mbak Jessica hari ini. Dia akan bicara mengenai career preparation dan kita akan segera mulai dan tentu online learning ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk semua sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu untuk mereka dan biar mereka terus berjuang di tengah pandemik. Sukses. Tetap semangat. Oke, kita akan segera mulai PHP ID online learning kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Jessica. Sebentar, saya setting ke co-host dulu. Oke, silakan. Nah, sudah bisa mestinya. Oke, udah kelihatan belum ya ini? Sudah, belum, sudah sekarang. Udah ya, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, untuk topik di PHP ID Online Learning hari ini, kita bakal bahas nih mengenai career preparation. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu singkat tadi Om Peter sempat ceritain juga kan, jadi saat ini di Geek Hunter itu sebenarnya apa sih? Nah, tadi Om Peter sebenarnya udah sempat cerita juga nih, kalau misalkan Om Peter kan ditempatin juga dibantu juga ya sama Geek Hunter untuk join ke perusahaannya yang sekarang. Nah, jadi Geek Hunter ini sebenarnya adalah IT recruitment consultant yang intinya kita ngebantu juga nih untuk company nge-hire IT professional juga nih gitu. Dan sebenarnya selain itu kita juga banyak nih bantu untuk teman-teman, terutama teman-teman programmer, teman-teman teh, dan yang lainnya supaya bisa nih dapat karir yang memang sesuai juga nih dengan keinginannya. Nah, jadi kita bakal bahas lebih lanjut juga nih. Mungkin gambaran singkat, ini ada beberapa contoh klien-klien Geek Hunter. Kita langsung next aja. Kita langsung bahas mengenai career preparation. Nah, sebelum kita ngomongin nih mengenai career preparation, pertama kita kan juga harus tahu ya, pertama-tama karir itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi kalau karir ini, dia itu adalah serangkaian pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki selama masa hidup kita. Nah, jadi karir itu bukan misalkan kita bekerja ini di salah satu company. Nah, itu bukan keseluruhan karir kita, tapi karir kita adalah seluruh pekerjaan, seluruh pilihan-pilihan yang kita pilih selama sepanjang hidup kita. Jadi itulah sangat karena karir ini maknanya adalah sepanjang kita terutama di masa produktif, sehingga karir ini sebenarnya sangat penting nih untuk kita rencanakan. Nah,
Dan kalau misalkan kita ngomongin mengenai career planning, teman-teman mungkin udah familiar banget ya dengan kata-kata kalau misalkan kita gagal untuk merencanakan sesuatu, itu berartinya kita berencana untuk gagal. Nah, itulah sebabnya kita sangat-sangat penting untuk kita merencanakan karir kita. Nah, tapi ada dan mungkin teman-teman ada juga nih yang bertanya-tanya, kenapa sih karir itu penting banget nih untuk direncanakan? Karena intinya adalah ketika kita sudah mempunyai rencana karir yang pasti, rencana karir yang jelas, maka sebenarnya hal itu bakal mendukung banget nih teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan atau karir impian yang teman-teman yang sangat teman-teman inginkan gitu. Cuman ada beberapa hal nih yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman akan melakukan career planning. Pertama, career planning ini merupakan proses. Jadi ini prosesnya ini akan berkelanjutan. Itu bukan yang teman-teman, misalkan mungkin di sini ada nih teman-teman yang masih kuliah atau fresh graduate nih baru lulus. Kemudian teman-teman udah buat nih rencana karirnya, oke ke depannya pengen menjadi CTO. Nah, tapi ini sebenarnya career planning itu bukan cuma teman-teman lakukan ketika teman-teman baru lulus kuliah atau baru lulus SMK, cuman ini adalah teman-teman nanti mungkin nih di awal baru lulus pengen jadi CTO, tapi nanti kalau misalkan ke depannya ternyata teman-teman ternyata lebih enjoy di sisi technical, lebih pengen jadi technical architect, itu tuh mungkin banget. Dan makanya itu kenapa career planning ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Nah, kemudian ketika kita ngomongin career planning, sangat penting untuk teman-teman kita juga tahu nih, siapa sih diri kita? Kita harus mengenali diri kita, apa yang menjadi minat kita, kelebihan-kelebihan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan faktor-faktor inilah yang nantinya teman-teman akan gunakan untuk merencanakan karir teman-teman ke depannya. Nah, selain dari mengetahui diri kita, teman-teman juga harus tahu nih, kira-kira ke depannya nanti teman-teman mau ke arah mana sih pilihannya. Karena kan kalau misalkan teman-teman nggak punya tujuan kan jadinya nanti asal jalan aja, nanti malah jadi sebenarnya target aku tuh mau kemana sih gitu. Itu kan jadi bingung juga kan gitu. Nah, dan teman-teman juga harus tahu nih kira-kira apa ya, bisa dibilang teman-teman nih kira-kira kalau misalkan jangka panjangnya teman-teman mau apa, jangka pendeknya juga teman-teman harus tentu ini kira-kira, oke dalam 3 tahun ke depan saya ingin jadi senior engineer, saya ingin punya kesempatan untuk nge-explore di mungkin PHP mungkin lebih banyak nih, atau mungkin pengen bisa mulai nge-explore di bidang arsitektur. Itu penting banget nih teman-teman juga tahu nih kira-kira jangka pendek dan jangka panjang dari karir teman-teman itu bakal jadi seperti apa nih ke depannya gitu. Nah, terus kalau misalkan yang namanya career planning itu sebenarnya prosesnya gimana sih? Nah, pertama ini merupakan salah satu proses step-step yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman lihat dulu nih, pilihan-pilihan karir teman-teman itu ada apa aja sih? Apalagi kan mungkin kalau misalkan kita sebagai fresh graduate, justru pilihan karirnya ada banyak banget kan. Apalagi misalkan nih saya misalkan ada Om Peter nih mungkin waktu dulu baru lulus nih ada pilihan nih. Oke, pengen fokus sebagai software engineer atau mungkin ada pilihan mau fokus sebagai product manager atau misalkan ada pengen fokus ke arah sistem analis, itu kan ada banyak nih optionnya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui ini pilihan-pilihan yang ada, kemudian teman-teman prioritaskan nih, mana sih yang kira-kira bakal paling sesuai nih untuk diri teman-teman, yang paling bakal sesuai dengan diri teman-teman, baik dari minat, baik dari skills, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan udah ada diprioritaskan, teman-teman juga harus buat comparison, perbandingan antara karir yang satu dengan yang lainnya, kira-kira mana yang paling sesuai. Dan juga selain itu, selain dari diri teman-teman nih, teman-teman juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Contohnya nih, faktor-faktor apa sih yang bakal perlu teman-teman pertimbangkan juga. Misalkan faktor kira-kira kalau misalkan ke depannya nih teman-teman pilih posisi sebagai apa ya, sebagai
PHP developer, kira-kira ke depannya kebutuhan marketnya itu seperti apa, kira-kira ini arah marketnya itu seperti apa, itu teman-teman kan pasti perlu pertimbangkan juga kan, jangan sampai teman-teman udah menentukan di titik A, targetnya ternyata, oh di masa depan justru di titik A ini malah nggak dibutuhkan nih oleh market, maka itu bakal mempersulit teman-teman ketika mendapatkan pekerjaan kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, kita juga harus bikin pilihan nih kira-kira mana nih jalan, mana nih rencana karir yang paling sesuai dengan diri kita. Dan ketika kita membuat pilihan tersebut, kita juga harus membuat goals, tujuan yang smart. Nah, smart ini artinya apa? Smart ini artinya, kan kalau misalkan smart itu kan artinya pintar. Nah, cuman smart ini adalah singkatan dari pertama, pokoknya ini adalah goals yang tujuan yang spesifik, teman-teman tahu pasti ini keinginannya apa. Kemudian M itu measurable atau bisa diukur. Kemudian A itu adalah achievable, maksudnya bisa kita raih. Kemudian dan intinya adalah R ini adalah gimana nih teman-teman bisa menentukan nih kira-kira jangka waktunya gimana, dan T ini timely itu artinya ada jangka waktunya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman mikirin nih kira-kira untuk smart goals ini sebenarnya informasinya akan banyak banget nih di internet. Teman-teman bisa coba nih cari bahan-bahan yang lebih lanjut kira-kira membuat smart goals itu yang details itu seperti apa. Kemudian terakhir adalah teman-teman membuat action plan-nya. Kira-kira dengan teman-teman udah punya goals tersebut, teman-teman sudah mempertimbangkan faktor-faktornya, hal-hal apa aja nih yang teman-teman harus lakukan sekarang untuk bisa mencapai goals tersebut. Nah, kemudian nih, kita teman-teman akhirnya udah punya nih action plan-nya. Teman-teman udah tahu juga nih kira-kira karir ke depan teman-teman bakal jadi seperti apa, pengen jadi apa. Nah, hal yang penting kita lakukan selanjutnya adalah mengenai personal branding, di mana teman-teman bisa men-showcase, menampilkan pekerjaan teman-teman secara online. Nah, kenapa personal branding ini sangat penting? Karena kalau misalkan saya pribadi nih sebagai seorang recruitment consultant, gimana nih kita dari orang-orang recruiter bisa nih mengetahui teman-teman kualitasnya lebih baik nih dibandingkan orang-orang lain kalau teman-teman nggak menunjukkan personal branding yang oke juga gitu. Nah, dan gimana sih cara kita membuat personal branding yang oke? Pertama, yang paling utama banget adalah menggunakan LinkedIn. Nah, mungkin teman-teman kayaknya udah pada pernah tahu ya kalau LinkedIn itu. Nah, jadi kalau LinkedIn ini kan sebenarnya ini bisa dibilang kayak sosial media profesional. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman udah punya LinkedIn, jangan lupa LinkedIn-nya pun tetap nih diisi, diupdate juga. Karena kan kalau misalkan recruiter itu sebenarnya kebanyakan itu ngelihatnya dari LinkedIn. Profil teman-teman, portofolio teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman tuh punya LinkedIn profile yang bakal oke juga nih, yang menarik perhatian recruiter-recruiter juga, yang nanti bakal kita bahas bareng-bareng lebih lanjut. Nah, selain LinkedIn sih sebenarnya ada cara apa lagi sih? Kemudian GitHub. Di sini teman-teman udah punya GitHub juga kan ya harusnya. Dan GitHub ini kan juga bisa jadi kesempatan teman-teman kan untuk nunjukin nih portofolio teman-teman kayak apa, skills teman-teman itu seperti apa gitu. Medium, kalau Medium mungkin teman-teman ada nih yang suka sharing-sharing pengalaman kerjanya, sharing-sharing teknologi, ini bisa banget nih pakai via Medium juga. Kemudian ini ada beberapa yang lain, ini untuk Dribbble, Behance, ini sebenarnya untuk yang ke arah desainer nih. Mungkin kalau misalkan ada nih teman-teman dari UI UX atau misalkan graphic designer yang lagi ikut kita di malam hari ini, nanti bisa teman-teman juga upload juga nih portofolionya baik di Dribbble, di Behance, di mana hal itu tuh bakal mempermudah teman-teman loh untuk menonjol dibandingkan kandidat-kandidat lain yang jumlahnya pun pasti banyak juga. Kemudian Meetup, biasa kan ada komunitas-komunitasnya juga nih, kayak misalkan PHP ID Community, ini ada di Facebook. Biasa juga di Meetup juga ada komunitas-komunitasnya, teman-teman bisa juga nih untuk join-join. Jadi teman-teman kan bisa punya kenalan, bisa punya network yang lebih luas lagi gitu. Dan terakhir biasa juga kan ada yang pakai di Twitter sama Instagram juga.
Dan pastiin aja sih kalau misalkan Twitter, Instagram kita jangan ada hal-hal yang negatif-negatif banget ya. Jangan ada malah teman-teman pakai Twitter, Instagram untuk ngehina-hina orang atau misalkan yang lainnya. Karena banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang saat ini juga mempertimbangkan menilai dari akun sosial media kita gitu. Jangan sampai kan teman-teman udah beres nih interview sama user-user, udah hampir dapat offering nih dari perusahaan baru, kok taunya pas dilihat Twitternya kok isinya kayak gini. Nah itu bisa banget loh teman-teman nggak jadi di-hire oleh perusahaan tersebut. Nah kemudian ini yang tadi aku mention mengenai LinkedIn. Nah contoh LinkedIn profile itu seperti apa? Nah ini contoh salah satu LinkedIn profile. Ini LinkedIn profile saya sih. Oke. Nah ketika kita ngomongin LinkedIn profile, ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Nah, pertama di sini, ini fotonya kita sensor, cuman pertama teman-teman adalah teman-teman pasang foto yang profesional. Nggak harus pas foto, ini yang di profile saya juga nggak pas foto, cuman intinya teman-teman menunjukkan kesan profesional. Jangan teman-teman selfie yang pakai stiker, jangan teman-teman yang mungkin gambar-gambar yang tidak pantas atau semacamnya. Yang jelas teman-teman menunjukkan foto yang profesional. Nah, kemudian nih teman-teman bisa masukin juga nih nama lengkap teman-teman, pekerjaan teman-teman saat ini, dan juga perusahaan tempat teman-teman bekerja saat ini. Nah, kemudian ketika kita ngomongin mengenai LinkedIn, salah satu hal yang utama adalah mengenai profile summary. Profile summary itu kayak gimana sih? Jadi profile summary ini kan kurang lebih kayak rangkuman dari keseluruhan pengalaman teman-teman. Dan teman-teman di sini adalah kesempatan teman-teman nih untuk menonjolkan pengalaman teman-teman gitu. Nah, contohnya kayak gimana sih sebenarnya bikin profile summary? Kalau cara simpelnya banget nih, misalkan bisa teman-teman profile summary itu teman-teman masukin nih total pengalaman teman-teman berapa lama, terus kira-kira keahlian teman-teman ini di bidang apa, dan juga kalau misalkan teman-teman berhubung kita ada di komunitas teh, kita juga jadinya menonjolkan juga nih untuk kira-kira teknologi yang teman-teman kuasain itu apa aja sih gitu. Nah ini ada contoh langsungnya. 7 tahun pengalaman di IT sebagai software engineer. Terdiri dari 5 tahun misalkan pernah pakai Java, terus 7 tahun di JavaScript, pakai jQuery, dan 3 tahun di PHP, pakai VI, Zen, dan juga Laravel. Terus ada juga 2 tahun pengalaman di Android. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ngelihat ini kan teknologinya banyak banget kan, jadinya superhero banget nih. Tapi nggak juga sih, intinya teman-teman nggak harus ternyata udah mengeksplor sangat banyak juga nih. Tapi intinya adalah di sini teman-teman kelebihannya apa, kemampuannya apa, skills-nya apa gitu. Dan juga bisa teman-teman tambahkan juga nih, misalkan tertariknya ini di industri apa sih? Sekarang kan kalau misalkan kita ngomongin IT industri kan ada luas banget kan, mulai dari e-commerce. E-commerce ya mungkin gak usah dibilang ya, Tokopedia, Bukalapak, terus ada nih di financial technology, fintech misalkan apa ya fintech kok jadi lupa, oh ya OVO, misalkan ada OVO, atau misalkan ada fintech lainnya, ada banyak digital banking dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita membuat profile summary ini, apalagi sih yang penting kita masukin ke LinkedIn? Nah, ini contohnya kalau misalkan untuk teman-teman baru lulus nih, jadi lulusnya dari mana, dengan jurusan apa, terus punya pengalaman ngerjain apa, pernah ikut kompetisi atau lomba-lomba apa, itu boleh dimasukin juga. Kemudian ketika kita ngomongin profile summary, selanjutnya kita ngomongin mengenai pengalaman. Di sini pengalamannya adalah details dari pengalaman kerja teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ngomongin nih teman, sebenarnya banyak banget loh orang yang kalau misalkan kita ngomongin di LinkedIn, pengalaman dia cuma masukin misalkan software engineer di perusahaan, let's say Geek Hunter, tahunnya berapa lama, di mana. Nah, cuman ketika kita membuat profile LinkedIn, supaya lebih bagus, kita juga jelaskan singkat nih, kira-kira, oh kita selama bekerja sebagai software engineer di Geek Hunter,
kita tasnya apa aja sih, kita ngembanginnya apa aja sih, dan kita pakai teknologinya apa aja sih. Jadi kita masukin juga nih untuk teknologi-teknologi relevan yang kita gunakan. Sehingga hal itu bakal menonjol, membuat profiling teman-teman jauh lebih menonjol nih dibandingkan orang-orang lain yang cuma masukin, oke, software engineer di Geek Hunter. Sedangkan kita nggak tahu nih, dia di Geek Hunter sebagai software engineer ngapain aja sih selama ini, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa dimasukin? Nah, ini adalah mengenai project. Teman-teman mungkin pernah nge-handle project-project yang sekarang lagi berjalan atau yang dulu pernah teman-teman kerjain. Itu bisa teman-teman masukin nih, mulai dari namanya, waktu, dan juga kira-kira deskripsinya siapa, dan kenapa ini penting, karena kan kalau misalkan kita nih ngomongin sebagai software engineer, semakin banyak project yang pernah kita handle kan berarti juga skills kita kan semakin terlatih kan, semakin dilatih, semakin kita berkembang juga. Makanya ketika kita menambahkan project-project dan kita ceritakan juga nih deskripsi kan dengan baik nih project-project yang kita handle, itu bakal menjadi nilai plus banget nih untuk teman-teman. Lalu apa sih? Nah, kemudian ini adalah skills dan juga endorsement. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat profile LinkedIn di bagian bawah-bawahnya itu ada bagian skills dan endorsement kan. Nah, di situ tuh teman-teman masukin skills teman-teman tuh teman-teman bisa pakai teknologinya apa aja sih? Misalkan ini di profile ini yang kita contohkan, ada nih dia bisa PHP, terus ada bisa JavaScript, bisa web development. Nah, ini teman-teman masukin ke LinkedIn. Dan kalau misalkan di sini kan teman-teman mungkin ada pasti juga udah punya teman-teman yang lain, teman-teman juga minta aja nih temennya, lu bikin LinkedIn dong. Terus nanti teman-teman bisa saling nge-endorse juga nih untuk skill-skillsnya. Misalkan teman-teman yang di PHP ID ini kan udah ada komunitasnya nih, justru enak banget nih. Teman-teman kan misalkan bisa nih minta endorsement, misalkan menurut teman-teman, misalkan Om Peter ngerasa nih ada anak PHP ID yang juga punya skills PHP yang udah oke, itu kan Om Peter bisa minta Om Peter juga nih untuk di-endorse, jadi kalau misalkan banyak yang nge-endorse kemampuan kita kan itu berarti kemampuan kita di PHP ini semakin diakuin loh, gitu. Nah, lanjut nih mengenai accomplishment. Accomplishment ini kita masukinnya apa sih? Ini adalah mengenai terutama sertifikasi sama achievement. Nah, teman-teman, kan sekarang juga udah zaman online ya, zaman maju juga, zaman digital juga, kan banyak banget nih online-online kelas, dan juga banyak juga nih kelas-kelas online yang gratis-gratis juga. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk kita kalau misalkan ngomongin industri IT kan pasti tetap harus ngembangin terus-terusan ya kemampuan kita, skills kita. Nah, teman-teman juga bisa nih coba ambil online class, teman-teman belajar dari situ, dan itu teman-teman bisa masukin juga nih di LinkedIn. Karena bocoran dikit sih, banyak kan perusahaan-perusahaan yang justru salah satu yang mereka lihat karakter dari kandidat yang bagus adalah mereka yang senang untuk belajar hal-hal baru. Dan gimana kita nunjukin kalau kita senang belajar hal-hal baru ya dengan kita ambil online kelas ini misalkan gitu. Kemudian ketika kita ngomongin LinkedIn, kita pasti bakal masukin juga mengenai education. Education atau pendidikan ini bisa termasuk formal dan informal. Nah, hal yang paling penting ketika kita masukin education adalah pengalaman pendidikan kita yang terakhir. Bisa di kampus, bisa juga SMK atau SMA. Nah, itu juga bisa nih ada location-nya, biasa ada diminta juga nih untuk kira-kira degree-nya atau jurusannya, atau misalkan IPK-nya, dan lain sebagainya. Nah, tapi hal yang sebenarnya nggak perlu kita masukin adalah mengenai pengalaman kita ketika TK, SD, SMP itu sebenarnya biasanya nggak penting. Atau misalkan teman-teman mungkin mau nunjukin nih teman-teman pernah ikut menang lomba balap karung waktu SD. Terus teman-teman mau masukin di link ini tuh kan udah nggak relevan banget kan. Kita sekarang udah lulus SMA, lulus kuliah, terus SD udah lama banget, dan itu kan juga bukan pengalaman atau misalkan lomba yang sesuai juga nih dengan rencana karir teman-teman sekarang, jadi itu nggak usah dimasukin juga. Nah, setelah kita ngomongin LinkedIn, nah, selain dari LinkedIn, salah satu hal yang sebenarnya krusial banget nih ketika kita apply kerjaan kan adalah CV kan. Jadi ini
aku bakal kasih juga nih ada tips-tips untuk bikin CV yang bakal lebih dilirik lagi nih oleh rekruter-rekruter. Jadi kesempatan teman-teman nanti ketika teman-teman apply kerja, mau nih misalkan mungkin mau pindah ke tempat yang baru, chance teman-teman untuk bisa dilirik, bisa dilihat sama user pun jadi lebih besar juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin komponen dari CV, teman-teman kita lihat nih satu-satu, kurang lebih komponen dari CV ini bakal sama nih dengan komponen yang ada di LinkedIn tadi, di mana teman-teman masukin nih personal information. Personal information ini mengenai nama lengkap teman-teman, terus nomor telepon teman-teman, dan juga alamat email. Kalau untuk alamat rumah itu sebenarnya opsional, bisa teman-teman masukin, bisa nggak teman-teman nggak masukin. Tapi personal information ini teman-teman nggak perlu nih isi mengenai nomor KTP, isi mengenai tinggi badan, berat badan, itu sebenarnya nggak penting. Kemudian working experience, teman-teman pengalaman kerjanya dan achievement-nya apa, dan ini intinya tuh sama dengan yang kayak tadi di LinkedIn. Teman-teman ngedetailin juga nih, kira-kira teman-teman selama bekerja di sana, teman-teman berhasil ngerjainnya apa aja sih, teman-teman pakai teknologi apa aja sih, apa nih achievement yang teman-teman raih selama bekerja di tempat tersebut. Kemudian ada technical skills, kira-kira teman-teman skills-nya apa sih secara teknikal, misalkan PHP bisa pakai di CodeIgniter, bisa pakai Laravel, bisa pakai Falcon. Atau misalkan bisa juga nih pernah pakai JavaScript untuk pakai jQuery atau yang lainnya. Kemudian formal education, pendidikan teman-teman, baik kuliah ataupun SMK, SMA, semua bisa dimasukin. Tapi sama dengan yang di LinkedIn tadi, ini nggak usah dimasukin nih kalau misalkan yang informasi yang dari TK, SD, SMP itu sebenarnya nggak usah dimasukin ke CV. Kemudian kalau misalkan teman-teman pernah nih ikut training-training atau misalkan ada bootcamp atau misalkan ada dapat sertifikasi apapun bisa teman-teman masukin juga. Dan terakhir adalah teman-teman bisa nge-share juga nih kira-kira project-project apa sih yang pernah teman-teman kerjain, detailsnya seperti apa. Nah, ketika kita ngomongin CV dan juga profiling in tadi, mungkin ada teman-teman juga yang ngerasa kok mirip ya komponen-komponen antara CV sama profiling in. Nah, emang mirip. Jadi kalau misalkan bahkan nih kalau misalkan teman-teman udah punya profiling in yang lengkap, teman-teman bisa download profiling in teman-teman sebagai PDF dan teman-teman bisa tinggal edit-edit aja sedikit untuk menjadi CV teman-teman. Jadi nggak perlu kita kerja double atau semacamnya. Bahkan teman-teman bisa pakai profiling in itu sebagai CV teman-teman juga gitu. Nah, ini kemudian contoh salah satu profil CV yang baik. Teman-teman di sini full name, posisinya apa, terus ada work experience, diceritain juga nih pengalamannya ngapain, terus di sini ada kontaknya kan personal information, dia lokasinya ada di Jakarta, nomor telepon, email, sama profile LinkedIn, dan juga ini kira-kira dia pernah nge-handle-nya apa aja nih. Misalkan project management, pernah pakai Go, pernah pakai JavaScript, dan seterusnya. Tapi sebenarnya selain dari bahasa pemrograman, teman-teman bisa juga nih Pak, misalkan di kantor teman-teman ada nih yang udah pakai agile. Nah, teman-teman bisa masukin juga nih itu ke area of expertise juga gitu. Nah, terakhir kita ke bawah ini ada education bisa dimasukin juga dan juga terakhir ini bisa dibilang rangkuman dari skill-skill teman-teman nih keseluruhan dimasukin. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini secara lebih jelasnya technical experience project-nya, misalkan pernah nih ngebuat explore Jakarta, traveling app, dan semacamnya. Jadi teman-teman bisa jelasin singkat nih project-project teman-teman, apalagi mungkin yang rajin nih ngambil freelance project, itu bisa banget dimasukin. Gitu. Nah, terus akhirnya kita udah punya nih profiling yang oke, kita udah punya nih untuk CV yang oke, yang udah lengkap. Terus kita gimana sih? Nah, seringkali kan kalau misalnya kita ada juga nih beberapa job opportunity yang dia minta kita kirim nih baik ke email recruiter maupun ke email user melalui email. Mungkin ada sih yang via portal, cuman itu kan kalau via portal kan tinggal isi apa sih namanya field-fieldnya dan kita masukin CV. Nah, tapi ada juga nih yang kita harus ngirim CV via email. Dan ini sebenarnya adalah salah satu poin yang banyak banget. Saat ini orang-orang masih lupakan gimana cara mengirim email yang baik dan benar.
Nah, ini kita bakal bahas lebih lanjut. Pertama nih, gimana sih kita nge-email resume itu? Pertama, teman-teman ketika di subjek email, teman-teman harus ingat menggunakan subjek email yang efektif. Nah, kemudian teman-teman bisa nih mulai dari ini misalkan prolific senior web developer 6 IT manager position with XYZ. Nah, jadi ini contoh subjek email yang bisa dipakai. Jadi misalkan PHP software engineer nama teman-teman kayak gitu. Misalkan PHP software engineer Jessica Wibowo contohnya. Nah, kemudian nih teman-teman siapa juga nih untuk hiring manajernya, terutama kalau teman-teman tahu namanya. Kalau misalkan udah jelas nih namanya, emailnya jessicawibowo@geekhunter.co. Teman-teman kan berarti bisa nyapa kan, Dear Bu Jessica gitu. Atau kalau misalkan emang teman-teman nggak tahu banget nih dan memang nggak ketemu juga di LinkedIn, di internet, bisa teman-teman Dear Hiring Manager kayak gitu. Nah, kemudian pada paragraf pertama teman-teman juga ceritain nih pada hiring manager gitu siapa sih teman-teman dan kenapa teman-teman ngehubungin. Jadi teman-teman bisa mention nih kayak my name is Peter and I want to apply to the position of IT manager at Geek Hunter misalkan. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya bisa teman-teman juga ngeceritain nih apa sih yang bikin teman-teman sesuai banget nih dengan posisi tersebut. Misalkan saya pernah memiliki pengalaman nih sebagai lead software engineer selama 2 tahun di mana saya memimpin sebanyak 5 orang software engineer. Saya juga memiliki kemampuan skills dan seterusnya. Nah, kemudian nih terakhir teman-teman bisa menutup email tersebut dengan teman-teman misalkan minta nih untuk bisa dihubungin atau misalkan bisa ketemu. Cuman kalau untuk saat ini pandemi kan kita nggak bisa ketemuan ya, makanya bisa teman-teman cukup misalkan dengan minta dihubungin lebih lanjut kalau misalkan ada kabar kayak gitu. Dan kemudian teman-teman jangan lupa untuk bikin professional signature. Di mana signature ini kan yang bakal jadi penanda teman-teman, bisa diisi dengan kayak gini. Nama teman-teman, job title teman-teman sebagai apa, kemudian LinkedIn profile teman-teman, email, dan juga nomor telepon. Dan terakhir, jangan lupa untuk nge-attach CV yang teman-teman punya. Nah, kenapa di sini kita harus ngebahas sih gimana cara nge-email sebuah resume. Nah, di pengalaman aku nih sebagai recruiter dari Geek Hunter, banyak banget aku ketemu tuh orang-orang yang ngirim CV nih ke Geek Hunter ke email aku, cuman isinya tuh subjeknya nggak ada, body emailnya kosong, terus cuman ada masukin CV gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadinya ketika teman-teman ngebandingin diri nih dengan banyak banget kandidat-kandidat lain, orang-orang lain yang juga mengirimkan email resume yang sama, kira-kira mana sih yang bakal memberikan impression yang lebih baik, mana sih yang membuat recruiter tuh lebih tertarik untuk menghubungin. Tentu aja kan orang-orang dengan email, subjek email yang jelas, dengan body email yang jelas, yang enak dibaca gitu. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga ada nih yang ngerasa Inggris aku nih sekarang belum bagus nih, jadi gimana dong? Nah, sebenarnya nggak apa-apa loh nge-email dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya aja nih bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan teman-teman belum lancar nih bahasa Inggris, daripada nanti teman-teman banyak typo atau misalkan bahasa yang kurang sesuai, teman-teman boleh banget kok pakai bahasa Indonesia juga. Selama teman-teman tetap bisa menjelaskan dengan baik nih kira-kira poin-poin yang tadi sempat aku mention gitu. Nah, paling ini kurang lebih materi kita segini dulu untuk saat ini mengenai career preparation. Mungkin dari Om Peter, aku balikin ke Om Peter ya untuk materinya. Oh, sudah nih. Oke, sudah nih, sudah. Iya, boleh. Mungkin jadinya kan kita jadi ada kesempatan untuk diskusi nantinya ya. Lebih panjang waduh, kalau ada pertanyaan. Masih semangat dengernya, udah habis. Tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Mbak Jessica boleh istirahat sebentar karena saya mau baca pesan-pesan yang mau lewat ini dulu sebentar. Paling 1-2 menit.
Oke, Oke. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Ada kelas baru, ada program baru, ada banyak sekali yang baru di Kodepolitan. Teman-teman bisa cek di kodepolitan.com karena mereka memang lagi banyak program. Kalau nggak salah ada program programmer zaman now.kodepolitan.com. Nah, teman-teman bisa cek ke sana. Dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Dan semua merchandise PHP Indonesia itu di-provide dari Rumah Komunitas. Teman-teman yang mau beli kaos PHP Indonesia juga bisa berkunjung ke websitenya. Di ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD, dengan berbagai pilihan data center dibangun tahun 2015 setelah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan dari Refactory sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wow, oke. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, sudah banyak kan ya? Coba saya scan dulu. Oh, sudah ada yang nanya satu orang. Jadi memang topik hari ini tuh keren banget, luar biasa. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Dari siapa nih ya? Rika, kebaca nggak tuh? Kecilannya. Oke. Dari Rika Amich. Sorry kalau namanya salah baca nih. Izin bertanya, kalau saya mau pivot alih profesi pendidikan saya bukan IT kan tidak relevan. Belajar programming lewat online platform. Sisi apa yang harus ditonjolkan? Oke. Sip. Ini nanti mungkin saya jawab dari sisi sebagai recruiter, mungkin nanti Om Peter juga udah lama juga mungkin mau nambahin juga bisa banget ya Om. Ngasih perspektif dari sisi user juga nih. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebenarnya banyak banget kok di Geek Hunter juga kita ngebantu juga nih kandidat-kandidat yang pivot dari background macam-macam. Ada yang backgroundnya ekonomi, ada yang backgroundnya psikologi, ada yang backgroundnya dan lain-lain lah ya, yang pengen nih untuk pivot ke IT. Nah, sisi apa sih yang harus ditonjolkan? Pertama nih, tadi Rika bisa nonjolin nih kira-kira online platform yang Rika belajar itu dari mana sih? Dan Rika ini udah pernah belajar teknologi apa aja sih? Teknologinya misalkan mungkin kalau misalkan Rika mau ke IT, kita kasih contoh aja untuk jadi software engineer ya, jadi programmer. Bahasa pemrograman apa nih yang Rika pernah pakai, yang pernah Rika explore juga. Dan sangat bagus banget nih kalau misalkan Rika juga udah ada kesempatan juga nih untuk mulai juga nih coba-coba untuk pakai teknologi tersebut di project secara langsung. Nggak harus project, misalkan kalau misalkan mungkin sekarang lagi mau apply kerja, belum pernah kerja profesional di bidang IT, tapi kan sebenarnya banyak banget nih project-project personal yang bisa kita mulai explore juga kan, atau misalkan bisa mulai juga dari project-project freelance yang sederhana nih, itu bisa kita tonjolkan juga. Jadi meskipun kita pivot nih, ganti dari background kita yang bukan IT, tapi dengan adanya kita menunjukkan nih skill-skill kita, terus juga project-project yang pernah kita kerjakan, itu sebenarnya udah jadi salah satu poin plus banget loh untuk Rika gitu. Jadi gak usah khawatir, background pendidikan aku bukan IT. Nanti apakah perusahaan gak bakal menerima atau gimana ya? Tenang aja, banyak banget kok perusahaan yang sekarang udah gak terlalu memperhatikan mengenai background pendidikan. Yang penting adalah gimana skill kemampuan Rika saat ini. Itu kalau misalkan dari sudut pandang recruiter. Mungkin dari Om Peter nih sebagai orang IT yang udah berpengalaman, mungkin mau share juga. Aduh, saya jadi host nggak bisa jawab saya. Paling saya nanyanya gini, apakah di Boleh. perusahaan-perusahaan teknologi yang startup lah, apakah mereka hanya membutuhkan posisi-posisi teknikal kan? Misalnya nih kayak UI UX, kayaknya sih aspek teknikalnya kan itu boleh dikata sedikit kan itu juga bisa juga kan? Atau bagaimana?
Boleh banget, mhm. Nah, ya tadi, bener banget. Jadi memang, kalau misalkan kita ngomongin IT kan luas banget juga kan. IT itu kan memang nggak cuman technical, nggak cuman ngoding nih kerjaannya sehari-hari. Cuman kan ada juga nih, let's say, project manager, product manager, tadi juga ada desainer UI UX. Nah, itu kan juga semuanya bagian dari IT. Atau bahkan yang ada di infrastructure, cuman itu memang technical juga kan. Nah, misalkan yang tadi yang desainer nih, misalkan UI UX, ini kan sebenarnya memang bukan yang technical juga nih, dan itu bisa kita masukin juga nih dari background-background yang lainnya. Terutama kalau misalkan mungkin UI designer, itu kan sebenarnya background-nya bukan IT, tapi lebih ke anak-anak desain, mungkin yang kayak di cafe atau lain semacamnya. Dan sebenarnya sih kalau misalkan mungkin sharing sedikit ya tentang pengalaman di Geek Hunter selama ini nih dari banyak nih perusahaan-perusahaan startup juga, kita ngebantu hiring juga. Sejujurnya banyak sekarang tuh udah banyak banget perusahaan tuh yang sebenarnya nggak mentingin juga nih background pendidikan harus S1, S2 atau gimana. Yang penting gimana skills kita, karena kan biasa perusahaan juga kan ada kasih tes-tes juga ya, baik di sisi product manager, baik sebagai UI UX, baik sebagai programmer, baik sebagai infra, itu tuh ada technical testnya di mana kita bisa nunjukin nih menunjukkan nge-showcase nih skills kita di bidang yang mau kita masukin lewat technical test tersebut. Oke, menarik itu. Jadi Rika itu tidak mesti ternyata di IT. Saya nggak berani jawab, saya bukan pakarnya. Jadi, oke kita lanjut ke pertanyaan berikut dari siapa nih? Dari saya, Reza Arsyad. Oke. Malam Pak, bagaimana follow up jika HR tidak memberikan informasi setelah mengikuti rangkaian rekrutmen setelah beberapa minggu? Apakah sudah pasti tidak diterima atau follow up ke HR, namun bagaimana caranya? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, mengenai gimana nih cara follow up ke HR. Nah, sebenarnya idealnya kan memang kalau misalkan lolos nggak lolos kan harusnya diinfokan ya oleh HR yang bersangkutan. Cuman kan memang nggak bisa dipungkiri human error kan memang ada juga ya, karena contohnya aja sih kalau misalkan HR recruiter itu satu hari bisa ngurus sampai seratusan kandidat, nge-screening sampai lebih dari 100 malah, bisa ngurus interview sampai 10 kandidat atau lebih, itu kan banyak banget dan bisa banget nih ada human error yang terjadi. Jadi kalau misalkan nggak ada kabar, bukan berarti pasti nggak lolos juga sih. Dan kalau misalkan memang Arsyad pengen tahu nih untuk feedback dari interviewnya, boleh banget kok ngehubungin HR-nya. Nah, kalau untuk caranya sendiri, bakal tergantung juga nih. Karena kan ada HR yang ngehubungin via email, ada juga HR yang ngehubungin via WhatsApp. Nah, kalau misalkan via WhatsApp atau via email, intinya sama intinya Arsyad bisa ngehubungin juga. Pertama kenalin dulu nih Arsyad siapa, terus yang lalu Arsyad juga bisa mention nih, ya yang lalu sempat interview nih di perusahaan tersebut, terakhir sampai tahap apa, di hari apa, tanggal berapa, cuman sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut nih. Kira-kira udah ada kabar kah atau feedback kah mengenai hasil misalkan yang lalu tahap interview ya, kita contohin aja tahap interview, apakah sudah ada feedback dari tahap interview kemarin kah? Itu boleh banget kok dihubungin. Selama satu aja, selama kita ngehubunginnya tetap sopan. Karena kan kalau misalkan kita ngehubunginnya mungkin nih marah-marah atau kasar kan juga HR-nya udah males duluan kan untuk bacanya gitu. Jadi kita tetap menghubunginya dengan sopan dan mungkin nih setelah mungkin kalau misalkan HR-nya belum balas nih, mungkin setelah 3 hari atau berapa lama bisa lagi kita follow up juga nih gitu. Dan sebenarnya satu tips lagi nih, biasanya ketika kita dapat kabar kita nggak lolos interview atau misalkan nggak ada kabar kan kita juga jadinya udah terima aja kan. Nah, cuman terkadang itu kita bisa juga nih nanya ke HR yang bersangkutan, ada feedback nggak ya tentang kekurangan dari interview yang lalu. Mungkin nggak selalu ada dari usernya, cuman biasanya ada juga nih informasi tersebut, di mana kita bisa pakai juga nih informasi tersebut untuk kita belajar, untuk kita ngembangin diri kita ke depannya. Jadi kalau misalkan nanti ada interview dengan perusahaan-perusahaan lain, kita bisa jadinya lebih siap juga gitu.
Oke, semoga bisa membantu ya. Jawabannya bagus banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mudah-mudahan ini belum jadi pertanyaan terakhir karena ini sudah nggak ada lagi yang nanya. Dari Eko Wibowo. Oke, izin tanya, untuk siap kerja apakah minimal harus bisa framework? Oke, kalau misalkan, kalau ini sih aku bakal bilangnya akan tergantung dari perusahaannya. Apakah wajib semua perusahaan mewajibkan hal yang sama? Enggak. Cuman memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa perusahaan, terutama mungkin kalau misalkan mereka mencari untuk yang udah professional hire, maksudnya yang udah senior atau level mid, itu kan memang diharapkan udah bisa lebih ready ya untuk langsung bisa langsung bekerja, langsung bisa technical juga. Tapi kalau misalkan kita apply sebagai junior atau misalkan fresh graduate, sebenarnya biasanya nggak harus bisa framework kok. Yang penting kita juga kita bisa tetap sebenarnya nggak harus bisa framework, cuman akan lebih bagus kalau misalnya kita mulai belajar juga nih, belajar otodidak juga. Nanti ketika kita sebagai junior, ketika kita masuk kerja kan sebenarnya bakal dimentoring dulu kan oleh nanti senior atau lead-nya juga gitu. Jadi apakah wajib semua perusahaan? Enggak, cuman terutama untuk perusahaan-perusahaan yang nge-hire middle level ke atas pasti diharapkan udah bisa juga gitu. Oke, sembari nanya pertanyaan berikutnya, mungkin saya coba ingat-ingat beberapa pertanyaan yang paling sering ditanya di grup. Di PHP Indonesia sebenarnya boleh dibilang datang dari berbagai latar belakang teknikal. Cuman ya karena grassroots community, jadi banyak yang baru datang bergabung di dunia teknologi dan pasti gabungnya di PHP Indonesia. Pertanyaan yang selalu mereka tanya adalah, kalau saya menguasai PHP, apakah itu sebenarnya masih bisa kepake di market? Nah, jadi pasar untuk PHP-nya sendiri. Secara sekarang orang sudah mulai banyak ngomong ke JS network, JS teknologi, atau mungkin Golang dan R, Rust dan sebagainya. Nah, itu untuk PHP-nya sendiri itu bagaimana kalau dalam perspektif Geek Hunter? Oke, jadi kalau ngomongin apakah mungkin simpelnya pertanyaannya apakah menurut recruiter mungkin PHP ini masih relevan nggak ya untuk kita dapat kerjaan baru nih di masyarakat ya, di perusahaan-perusahaan. Nah, jawaban simpelnya masih relevan banget karena kan kalau misalkan kita ngomongin ini kan tiap perusahaan juga kebutuhannya beda-beda kan, kebutuhan teknikalnya. Memang nggak bisa dipungkiri banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang sekarang udah mulai mungkin pakai ke Go atau misalkan pakai yang di JS atau yang lain sebagainya. Cuman apakah berarti udah nggak ada yang pakai PHP? Masih banyak banget juga loh yang masih pakai PHP gitu. Nah, ini mungkin jawaban simpelnya. Cuman lebih lanjut lagi nih, kalau misalkan kita dari Geek Hunter nih, teman-teman Geek Hunter kan juga biasa ada sharing-sharing juga ya, dengan komunitas-komunitas juga, ada sempat ngobrol-ngobrol juga nih dengan orang-orang yang udah ahli di sisi teknikalnya. Nah, mungkin ada nih orang-orang yang ketika dia baru ngeliat atau misalkan lagi belajar-belajar, udah ada yang bilang mungkin ya PHP udah nggak relevan, PHP udah jadul. Mungkin udah ada juga ya yang ngomong itu di sini. Nah, cuman sebenarnya banyak juga kok orang-orang yang ahli di teknikal yang memang masih pakai PHP juga. Karena kalau PHP bisa dioptimize juga dan mungkin itu di topik lain ya caranya atau gimana. Cuman itu masih relevan juga kok. Dan sebenarnya selain itu ketika kita ngomongin bahasa pemrograman, misalkan PHP, ini kan kita ngomongin mengenai cara pikirnya, mengenai logikanya, mengenai algoritmanya. Sehingga ketika kita bisa PHP, nggak menutup kemungkinan juga kan kita untuk bisa belajar di bahasa pemrograman lain. Dan banyak juga kok sekarang perusahaan-perusahaan, misalkan nih, mereka pakai di, let's say, JS. Cuman kita background-nya di PHP, tapi kita pengen banget di perusahaan itu, misalkan itu perusahaan impian kita. Sebenarnya kita bisa mulai belajar JS juga, tapi di sisi lain banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang menerima kita dari background lain yang bukan background bahasa pemrograman yang mereka pakai. Misalkan yang di JS kita bisa tetap apply juga kok ke mereka karena mereka bakal melihat gimana sih logika dan kemampuan algoritma kita sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan simpelnya apakah PHP masih relevan, masih banyak dicari, jawabannya masih banget. Banyak. Banyak. Wah, saya jadi lega. Wah, teman-teman. Jadi
komunitas PHP Indonesia ini masih akan tetap ada karena ternyata di market juga masih dicari. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ini dari tangan pertama, jadi saya nggak ngebohong nih. Ini yang ngomong ini langsung dari agensinya, jadi valid informasinya. Ada 2 pertanyaan nih, mungkin saya akan batasi ke 2 pertanyaan ini dari Alif Smart. Oke, dari Alif Smart. Mohon info job paling banyak dicari perusahaan untuk lulusan SMK IT. Oke. Ini berarti mungkin kalau yang saya tangkap berarti ini intinya mungkin title role-nya ya sebagai apa untuk dari SMK. Oke. Nah, apa ya? Bingung juga nih jawabnya. Oke. Karena kalau misalkan ditanya, saya bingung ngejawabnya bukan karena nggak ada, tapi sebenarnya ya terbuka aja gitu. Karena kan ketika kita SMK IT justru bagusnya adalah kita kan juga udah punya pengalaman nih untuk bikin project juga nih. Nah, itu kan juga jadinya sebenarnya kelebihan. Tergantung Alif lagi nih, mau masuknya ke bidang apa. Mau fokus nih sebagai programmernya di bahasa pemrograman apa, mungkin pengen ke mobile development mungkin, atau mungkin senang gambar-gambar, pengen ke UI UX, itu semua bisa banget kok. Gitu. Karena yang penting gimana kita tetap menunjukkan oke, kita tetap mau belajar nih, gitu, terlepas dari background pendidikan kita. Mungkin pertanyaannya jadi begini, kalau semisal ada satu anak lulusan SMK, satu anak lulusan S1 dengan kemampuan katakanlah PHP-nya yang setara. Nah, itu pertimbangan apa nanti yang akan bisa memberi potensi bahwa si SMK ini bisa diterima? Lebih bisa diterima ketimbang yang S1. Levelnya sama nih. Kalau levelnya sama ya. Nah, kan ketika kita ngomong ini rekrutmen pada umumnya, pertama ada technical test-nya. Hasil technical test-nya skornya sama-sama let's say 500 dari 750. Kemudian setelah technical test kan ada interview nih. Biasa kan ada interview sama HR, interview sama user. Nah, apa yang akan bisa membedakan kita adalah gimana nih kita bisa mempresentasikan diri kita secara baik selama proses interview tersebut. Gimana kita bisa menonjolkan skill-skills kita, dan gimana kita bisa nunjukin, oke, nggak apa-apa background aku tuh SMK, cuman aku bakal siap kok untuk belajar terus ngembangin skills. Jadi meskipun skillnya sekarang sama kan, kalau misalkan kita berusaha 2 kali lipat lebih keras dari yang lulusan S1 kan, itu kita bakal bisa berkembang lebih cepat juga kan. Nah, itu bisa ditonjolkan juga nih selama interview. Karena kalau misalkan mungkin secara technical test doang kan mungkin ya sama aja ya. Tapi kalau misalkan banyak soft skills lain juga kan yang melatar belakangi terpilihnya seseorang dibandingkan yang lain. Gitu. Udah cukup clear atau mungkin pengen diskusi lebih lanjut nih tentang ini? Cakep. Jadi faktor interview itu ya. Yes. Kadang-kadang kalau SMK kan mungkin dia nggak pede. Padahal kalau tingkat PD-nya sama, mungkin dia bisa cerita bahwa wah saya berjuang nih meskipun saya nggak kuliah, saya berjuang untuk sampai bisa di level ini. Jadi kalau misalnya ada challenge, saya pasti bisa mengerjakan. Wah, gitu. Jadi si recruiter langsung wow. Dan ini mungkin aku sharing dikit ya. Jadi selama recruiter selama ini, ada kok misalkan aku juga ketemu beberapa orang yang mungkin background-nya SMK nih. Cuman dia itu posisinya lead di salah satu top company di Indonesia yang kalau misalkan kita sebut nama company-nya pasti orang-orang pada tahu. Background-nya SMK. Atau misalkan di unicorn juga ada kok background yang SMK juga. Jadi apakah mustahil? Nggak banget. Nggak mustahil banget. Maksudnya bisa banget nih tercapai gitu. Nah, di sisi lain ada juga nih orang-orang yang lulusan sarjana yang ketika mungkin nih kurang melatih soft skills-nya, justru dia tuh nggak bisa mengkomunikasikan ilmunya dengan baik sehingga ya jadinya ya juga nggak positif juga hasil interviewnya gitu. Jadi background pendidikan mungkin ada perusahaan yang bakal melihat, cuman itu bukan sebagai faktor yang sangat penentuan juga. Jadi teman-teman yang mungkin lulusan SMK nggak usah minder, nggak usah malu, karena ada kok orang-orang yang memang backgroundnya SMK, kerjanya di unicorn, kerjanya bahkan
level senior, bahkan level lead ada unicorn di Indonesia. Wah, semangat nih teman-teman. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih dari Om Tigor. Apa yang perlu ya baca deh? Oke, apa yang perlu kita persiapkan supaya dapat dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar? Oke, nah kalau misalkan kita mau dilirik nih perusahaan-perusahaan besar, sesuai yang tadi aku jelasin mengenai career planning. Misalkan Tigor pengen 1 hari nanti kerja di perusahaan besar di Indonesia, mungkin yang kemarin lagi heboh ya, yang baru merger, yang GoTo, gimana bacanya tuh? GoTo ya. Oke, nah GoTo ini perusahaan besar di Indonesia nih. Gimana sih kita mungkin, apalagi mungkin Tigor, mungkin sekarang baru lulus SMK, baru lulus kuliah, gimana nih supaya orang rekruter GoTo yang ngehubungin Tigor, bukan Tigor yang nge-apply ke mereka. Nah, pertama, seperti yang tadi career planning tadi kan, oke, berarti Tigor udah nentu ini 1 hari nanti mau kerja di GoTo. Nah, pertama adalah Tigor bisa juga nih untuk mulai dulu aja nih apply ke perusahaan mana juga yang sesuai dengan bisnis GoTo, dan Tigor bisa ngembangin dulu juga nih kemampuannya di situ. Dimana kan kemudian Tigor juga bisa nih untuk mulai ikut nih misalkan kayak komunitas-komunitas PHP ID atau mungkin komunitas-komunitas lainnya, dan juga Tigor bisa mulai aktif juga nih let's say di GitHub, di LinkedIn, mungkin sharing-sharing hal-hal positif. Nah, ketika Tigor sudah mempunyai ini untuk mulai nih mungkin saat ini apply ke GoTo mungkin belum keterima nih, belum sesuai dengan yang mereka cari. Nah, tapi ketika Tigor mulai nih dari misalkan perusahaan A, terus mulai meningkat ke perusahaan B, nah itu kan ketika Tigor udah punya background yang bagus nih, pengalaman yang bagus nih, besok-besok Tigor udah nggak usah apply, mereka yang ngehubungin Tigor. Yes, oke. Pertanyaan terakhir ya, Mbak Jessica, dari Muhammad Iqbal. Dan ini jadi pertanyaan terakhir. Oke, bagaimana cara kita buktikan kalau kita ngelamar ke perusahaan tersebut kalau kita bisa? Terkadang kita kalah sama yang punya sertifikat-sertifikat untuk dipanggil perusahaan tersebut. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Mungkin kan memang sertifikat-sertifikat kan juga ada yang biayanya juga gede banget ya. Dan mungkin nggak semua bisa kita dapatkan nih sertifikatnya saat ini. Nah, sebenarnya yang tadi itu, misalkan dari project-project nih, misalkan kita nggak ada project kantor, nggak ada project freelance, ya kita buat project pribadi, misalkan ngembangin aplikasi kecil-kecilan. Dan itu kita rajin nih, misalkan pakai di GitHub contohnya. Nah, ketika kita udah punya portofolio yang bagus, nah portofolio itulah yang kita tampilkan ke perusahaan itu, yang nunjukin, oke, aku mungkin nggak punya sertifikat loh, tapi ya ini buktinya ada nih project-projectnya. Jadi bakal perusahaan tuh sebenarnya user-user tuh bakal lebih suka kalau misalkan kita udah bisa nunjukin secara langsung nih project-projectnya kayak gimana gitu. Jadi apakah harus minder kah kalau nggak punya sertifikat? Nggak juga gitu. Great. Wah, saya sudah duga memang topik ini pasti menarik banget. Tetapi waktu kita tidak memungkinkan, jadi kita akan akhiri dan kita akan masuk sesi terakhir. Mungkin Mbak Jessica ada kesimpulan mengenai topik kita hari ini dan motivasi buat teman-teman gimana supaya bisa mempersiapkan karir yang lebih baik dan seterusnya. Silakan. Oke, sip. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mengenai karir kan kita pasti juga pengen punya karir yang baik ya. Nah, jadi itulah sangat pentingnya kenapa kita harus merencanakan karir kita nih dari awal. Kita ingin kemana dan kita ingin menjadi apa nantinya. Nah, kemudian selain dari itu, apalagi sih yang penting? Nah, yang penting itu adalah personal branding. Teman-teman bisa nunjukin nih skill-skill teman-teman di LinkedIn, di GitHub, atau yang lainnya. Teman-teman bisa mulai aktif juga nih di komunitas-komunitas, misalkan yang PHP ID saat ini. Mungkin kan nanti di grup juga mungkin ada yang sharing-sharing, ada yang nyari kebutuhan juga ya untuk hiring juga. Itu bisa kita mulai aktif juga. Dan terakhir intinya teman-teman jangan minder nih, mungkin ngerasa aku cuma lulusan SMA, SMK, bisa nggak ya? Aku background-nya bukan IT nih, bisa nggak ya? Aku apalagi ya, aku saat ini mungkin lulusan IT tapi bukan dari universitas top, bisa nggak ya?
Jawabannya bisa banget kok. Teman-teman cari-cari aja di LinkedIn, banyak banget kok orang-orang di top-top company yang background-nya tuh sebenarnya biasa-biasa aja juga gitu. Tapi yang penting adalah teman-teman harus tetap mau belajar, harus tetap mau ngembangin skills-nya, teman-teman tetap semangat juga untuk selalu belajar dan ngembangin skills-nya, karena itu yang sebenarnya paling penting juga. Gitu. Yang terakhir itu kira-kira nih kalau teman-teman tiba-tiba dapat inspirasi untuk masukin CV ke Geek Hunter, kira-kira prosedurnya gimana? Ada caranya kah? Mungkin ya siapa tahu bisa diteruskan gitu kira-kira. Itu gimana, Mbak? Boleh banget. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ada nih yang lagi pengen cari opportunity baru, nanti teman-teman bisa juga nih minta bantuan Geek Hunter juga. Caranya juga banyak banget nih, teman-teman bisa buka website Geek Hunter di geekhunter.co, nggak pakai M ya belakangnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih kira-kira sekarang ada job apa aja nih yang lagi open, teman-teman bisa apply via website Geek Hunter, atau misalkan kalau misalkan teman-teman belum ada yang cocok nih, tapi pengen nih untuk profilnya ada di Geek Hunter, jadi besok-besok kalau ada yang cocok bisa dihubungin, teman-teman bisa juga nih untuk kontak misalkan ke aku nih via LinkedIn, atau misalkan di LinkedIn teman-teman Geek Hunter lainnya juga bisa banget nih teman-teman ngontak juga, dan juga atau misalkan bisa nge-email juga nih untuk CV dan juga portofolionya ke email aku di jessica@geekhunter.co gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada pasti bisa dihubungin juga. Wah, lengkap kan teman-teman? Oke, mantap sekali. Oke, terima kasih Mbak Jessica untuk sharing yang keren hari ini. Dan sebagai pengumuman teman-teman, kita akan ketemu lagi hari lusa, tanggal 29 dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan ketemu dengan Mas Kova. Beliau akan berbagi cerita mengenai Delphi, membangun aplikasi mobile apps menggunakan web service PHP. Ini cukup teknikal, hari Sabtu nanti 2 hari lagi. Teman-teman jangan lupa dan kita gabung lagi di PHP ID Online Learning 102. Dan masih ada undangan tuh teman-teman yang mau jadi pemateri. Kalau teman-teman punya waktu, punya kesediaan untuk berbagi, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Silakan tentukan jadwal, bisa lihat mana jadwal yang bisa kosong. Masih tersedia waktu hingga akhir tahun ini, karena saya memang bertekad untuk ngadain event ini terus-terusan. Nah, ini sudah 101, nih sekarang 102 dan seterusnya. Oke, dan di akhirnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot sebagai yang membuat website Ajari Coding. Teman-teman yang membutuhkan resource pembelajaran, ilmu-ilmu teknikal bisa berkunjung ke Ajari Coding, atau juga mau mengikuti topik-topik online learning sebelum-sebelumnya dari 1 sampai dengan 101 hari ini. Silakan berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik di Telegram. Silakan ketik PHP ID Learning Karir, PHP Learning misalnya apa ya, topik hari ini. Nah, topik-topik terkait non-teknikal, karir dan sebagainya teman-teman bisa nonton lagi. Seingat saya, Geek Hunter ini sudah 2 kali ngisi. Kalau nggak salah yang ngisi pertama itu Pasya. Nah, jadi teman-teman bisa nonton lagi topik yang sebelumnya. Dan dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita hari ini. Terima kasih untuk Mbak Jessica yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Sukses selalu, semangat. Terima kasih untuk topiknya yang keren. Biar kita bisa ketemu di lain hari lagi. Terima kasih. Ya, thank you juga Om Peter, teman-teman PHP ID. Terima kasih juga untuk semuanya. Bye-bye.